Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Herlina di my channel Herlina Miracle. Oke teman-teman, bagi yang belum kenal sama saya, perkenalkan, saya berasal dari Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di Sulawesi Utara, tepatnya Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi teman-teman, orang Dayak nyasar ke Manado ya. Ikuti teman-teman cerita saya. Jadi teman-teman, sebelumnya di video saya yang berjudul Orang Dayak Nyasar ke Manado. Nah, teman-teman bisa lihat kan di video tersebut di akhir cerita bahwa suami saya sudah almarhum ya. Nah, jadi karena banyak yang nanya apakah saya itu masih single parent atau udah menikah lagi. Nah, di video ini saya akan bercerita ya. Jadi ceritanya teman-teman, setelah suami saya meninggal, saya single parent ya, single mom. Anak saya satu laki-laki. Saya menyendiri kira-kira 2 tahun lebih ya, sendiri. Setelah saya akhirnya bertemu lagi suami saya yang sekarang. Nah, jadi ceritanya tuh saya ketemunya juga lewat media sosial. Entah kenapa ya, yang pertama lewat media sosial, yang kedua juga lewat media sosial jodohnya ya. Mungkin sudah jalannya seperti itu ya. Nah, jadi ceritanya saat ketemu itu kami kenalan di Facebook ya, sering komen-komenan di status dia atau status saya juga. Jadi sebelumnya ya teman-teman, saya memang belum berencana ya untuk menikah, tapi karena sesuatu hal dan lainnya saya memutuskan untuk segera menikah. Nah, salah satu alasannya adalah karena saya seorang guru dan saya bertugas di desa atau di kampung orang ya bersama anak saya. Jadi banyak yang iseng, suka mengganggu ya, dan tidak enak juga ya kalau cerita-cerita orang, walaupun kita menurut kita itu bagus, tapi kan di mata orang lain bilang ya kalau nggak ada suami itu hidup janda atau apa, itu katanya ganggu orang atau bagaimana. Padahal saya nggak seperti itu ya. Nah, malahan ya teman-teman, ada laki-laki sudah beristri tapi mereka itu udah pisah lama ya. Nah, pada kejadian itu tengah malam kira-kira pukul 12 malam, saya kaget. Ini dia ketok-ketok pintu, mungkin waktu itu dia mabuk ya, minum. Nah, saya nggak berani buka, ini dia maksa-maksa manggil-manggil mau masuk. Begitu saya udah takut, saya lihat dari jendela kamar, saya ngintip, ternyata dia. Ini tetangga juga sih, 2 orang begitu. Yang satunya memang dekat rumah, ada istrinya, tapi dia kok bisanya dia ngantar ini laki-laki satu ini. Nah, kan udah nggak bagus kan teman-teman, udah malam, ntar kan dibilang saya lagi yang salah. Nah, setelah itu kalau ketemu siang-siang atau apa, dia suka ya seperti bercanda-bercanda begitu, tapi ya saya juga balasnya
ini ya biasa-biasa aja. Saya juga menjagalah perasaan orang, karena katanya kalau kita nggak suka sama orang nggak boleh keluar kata-kata yang bisa menyakitkan perasaan orang ya teman-teman. Jadi saya bilang apa adanya, saya menolak secara halus bahwa saya bilang sebagai orang Kristen itu saya nggak bisa menikah sama kamu masih ada istrinya. Nah, dia bilang gini, ya bisa saja saya akan menceraikan istri saya, dia bilang begitu. Nggak bisa, saya bilang, kecuali kalau misalnya kamu itu sama seperti saya. Artinya ya teman-teman, cerai mati ya, salah satu pasangan kita itu dipisahkan oleh maut, sementara dia kan enggak. Kalau cerai berarti kan dipisahkan manusia, begitu ya. Dengan segala cara ya saya menolak secara halus begitu. Nah, memang tidak mengenakan ya kalau sering diganggu seperti itu. Nah, sebelumnya juga, sebelum saya ketemu sama suami saya ini, kepala sekolah saya waktu itu yang masih laki-laki ya, sebelum pensiun, dia kenalin saya kepada saudaranya. Dia diam-diam kasih nomor handphone saya kepada keponakannya itu. Nah, karena mungkin juga mengisi kekosongan begitu, kami berhubungan jarak jauh lewat handphone cuma berapa bulan, mungkin tidak sampai 3 bulan ya teman-teman. Saya udah nggak melanjutkan hubungan sama dia karena dia sepertinya, kalau menurut saya ya teman-teman, dia udah menipu saya. Karena uang yang saya kirim buat dia kira-kira 2 jutaan lebih ya, dia minta kirim uang terus ya. Saya juga dapat dari mana, saya pikir begitu, kamu nggak bagus ini, laki-laki masa minta-minta uang sama perempuan. Nah, pas waktu itu saya, karena dia juga udah nggak menghubungi saya, nomor telepon juga segala macam udah nggak aktif ya, saya pikir ya sudah biarlah begitu, berkat juga nanti pasti diganti yang lebih baik lagi. Akhirnya saya ketemu ya sama suami saya ini, dia orang Sangir, tinggalnya itu di kota Bitung. Nah, karena kami sering komen-komen di Facebook juga, di Messenger, terus dia memutuskan untuk ketemu saya. Nah, dia memberanikan diri ya sama temannya waktu itu, saya lupa tanggal berapa, hari apa begitu, tapi untuk tahunnya tahun 2015 ya teman-teman, awal 2015 dia pasiar ke tempat saya malam-malam waktu itu, sekitar jam 7 malam dia akhirnya bisa menemukan tempat saya. Nah, waktu itu kenalan pertama kali ketemu ya, memang belum berencana untuk menikah. Setelah itu berapa bulan berlanjut, saya juga pasiar ke tempat keluarganya ya, baik-baik juga bersama anak saya. Nah, setelah saya pulang juga ke tempat saya bekerja lagi, terus karena mungkin sesuatu dan lain hal kami sempat putus ya teman-teman. Putus ya sudahlah, mungkin bukan yang terbaik ya, saya pikir begitu. Terus waktu itu bulan Juli, tanggal pertengahan
minggu kedua bulan Juli. Kalau di sini kan ada pengucapan, namanya ucapan syukur begitu. Saat itu saya mau pergi ibadah, naik ojek, saya mengalami kecelakaan. Saya telepon dia, dia datang dan dia yang menjaga saya di rumah sakit sampai saya keluar ya selama 3 hari. Kecelakaan waktu itu ditabrak juga sama motor, tabrak lari ya, tapi puji Tuhan saya masih selamat, nggak kenapa-kenapa sampai sekarang, cuma bagian kepala ada jahitan begitu. Dia jaga sampai keluar ya, mungkin itu juga cara Tuhan untuk mendekatkan kami ya teman-teman. Nah, setelah mengalami kecelakaan itu, dia juga pulang ke Kota Bitung dan saya juga ke rumah. Hubungan kami nggak tahu kemana. Saya tanya sama dia, kita nggak bisa begini saja, saya juga tidak mau ya, tanpa ada status yang jelas. Kalau memang kamu menerima saya dan anak saya apa adanya, sebaiknya kamu menikahi saya. Jadi ya mungkin juga karena rencana Tuhan ya teman-teman, akhirnya dia mau menikahi saya. Rencananya kami mau menikah tanggal 26 Oktober, tapi karena pendetanya nggak ada waktu itu, jadi dimundur tanggal 28 Oktober 2015. Ini ya teman-teman fotonya ketika saya diberkati bersama suami saya di salah satu gereja yang ada di Kota Bitung. Nah, jadi saya juga lega ya, namanya sudah menikah, sudah punya suami yang bisa menjaga saya dan anak saya. Tapi ada masalah lain ya teman-teman. Waktu itu ipar saya, ini saudara dari almarhum suami saya yang pertama, mereka di Kota Langowan. Mereka marah sampai saya itu dibilang segala macam di Facebook saya yang pertama itu. Sebenarnya saya malu, makanya akhirnya saya nonaktifkan ya Facebook saya yang pertama itu. Tapi saya tidak membalas, sampai mereka bilang begini, mau menyerang saya sama pasukan tim Manguni. Ya saya waktu itu cuma banyak berdoa, ya kalau berani datang saja, apa kesalahan saya bilang. Hanya karena saya sudah menikah teman-teman, mereka kesal sepertinya, sampai saya dibilang saya hamil, sudah hamil besar begitu ya. Memang waktu itu kata-kata yang menyakitkan ya. Sampai keluarga saya yang di Kalimantan juga kan baca namanya di media sosial ya. Malu kan saya, ya biarlah saya bilang, hanya Tuhan yang tahu, nanti mungkin Tuhan akan tunjukkan kebenarannya. Setelah itu agak lama kami nggak ada hubungan ya teman-teman, karena memang agak renggang setelah kejadian itu, karena mereka maunya saya menikah sama sepupu dari almarhum suami saya tersebut. Tapi kan namanya jodoh, masalah hati kan tidak bisa dipaksakan ya teman-teman. Nah, setelah berapa saat kemudian, tahun berikutnya mereka datang sama mertua saya juga ya. Waktu itu saya sudah melahirkan anak kembar ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi setelah saya menikah sekarang tahun 2015, saya melahirkan anak kembar laki-laki, dan sekarang anak saya 3 ya.
yang paling tua udah mau naik ke kelas 5 ya, baru selesai ulangan. Dan yang kedua itu nanti Agustus 5 tahun. Jadi semua anak saya laki-laki ya teman-teman ya. Nah, jadi mereka datang waktu itu saya baru melahirkan bulan Agustus, bulan 9, baru 1 bulan. Nah, mereka datang, saya juga kaget. Ya, mungkinlah cara mereka bersilaturahmi, meminta maaf mungkin ya. Saya juga terima kalau memang datang baik-baik. Kenapa saya harus usir begitu? Cuma mungkin mereka malu sendiri dengan omongan mereka bahwa mereka akan menyerang saya dengan pasukan Timamuni, tapi ternyata tidak ya. Tuhan pasti jaga kita kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman cerita saya. Nanti saya akan cerita lagi di kesempatan lain kali. So, buat orang-orang Languan yang kenal sama saya, dan apabila kalian menemukan channel saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk membuka aib atau masa lalu, bukan seperti itu. Tapi ini saya buat video agar nantinya juga anak-anak saya bisa mengetahui kebenarannya dan tidak terpengaruh oleh cerita-cerita orang. Biar nanti ketika anak saya besar, mereka akan tahu cerita yang sesungguhnya. Terima kasih semua yang sudah nonton, dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke semuanya, bye bye.